Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin innaka antas samiul 'alim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqqihna fid din waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Nah, ayuhal jamaah rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali halaqah kita yang mana kemarin kita sudah sampai di eh, hukum ilmu tajwid ya. Mudah-mudahan ini bisa saya sederhanakan aja ya biar nggak terlalu ini. Jadi hukum mempelajari ilmu tajwid itu sebenarnya apa ya? Kalau kita kembalikan kepada pendapat para ulama, tentu ada yang berpendapat bahwa hukum tajwid itu wajib. Ada yang berpendapat tidak wajib. Nah, gitu. Ya, ini bagaimana cara menyikapi pendapat para ulama yang mengatakan wajib atau yang tidak wajib. Maka di sini karena banyak juga yang memang di antara kita itu para orang-orang yang belajar membaca Al-Qur'an, belajar apa namanya ilmu tajwid, ilmu apa namanya tahsin, maka tentu ini akan menjadi suatu hal yang sangat penting gitu. Kira-kira statusnya itu belajar tajwid itu wajib atau tidak gitu. Gitu. Wajib, Ustaz. Ya. Maka di sini ada dua aspek dulu yang kita lihat gitu. Yang pertama adalah dari segi teorinya gitu. Ya, keilmuannya. Yang kedua adalah bagaimana praktiknya gitu atau aplikasinya. Jadi ada nazori, ya bahasanya biasanya begitu, atau tatbiqi, ya praktik. Ya, maka di sini semuanya sudah sepakat bahwa kalau hukum mempelajari ilmu tajwidnya, teorinya, maka hukumnya adalah fardu kifayah, bukan wajib, bukan bukan wajib. Kalau mempelajari ilmu tajwid itu teorinya itu nggak wajib. Ya, maka dia maksudnya fardu kifayah. Ada istilah fardu kifayah, ada istilah apa? Fardu ain. Iya nggak? Kalau fardu ain itu artinya nafs, jiwa, individu, personal. Berarti kalau wajib itu atau fardu ain berarti sifatnya wajib buat individu. Masing-masing eh, seorang hamba itu dibebankan kewajiban untuk melakukannya gitu. Ya, seperti sholat, puasa, nah, itu wajib ain. Nah, ada lagi nama istilahnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah ya idza fa'ala al-ba'du saqata 'anil baqin. Apabila sudah dilakukan sebagian ya orang, maka eh, orang-orang yang lain itu sudah gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah. Begitu kan ya? Dalam bab fikih begitu. Tetapi terkadang banyak orang yang meremehkan fardu kifayah. Seakan-akan apa? Sudah dilakukan oleh orang lain gitu. Sudah dilakukan oleh dia gitu. Maka saya gugur kewajiban saya untuk melakukan amalan tersebut. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat apa ya? Eh, ya sederhana sekali, simple lah ibaratnya. Karena memang fardu kifayah demikian secara definisi terminologi para ulama, apabila sudah dilakukan sebagian orang, misalkan di dalam suatu daerah, di suatu komunitas, di suatu pokoknya itulah ya sudah dilakukan oleh sebagian orang ya, maka yang lain gugur kewajibannya. Seperti sholat maid. Sholat maid itu fardu kifayah atau fardu ain? Fardu kifayah, ya kan? Maka ketika sudah
apakah orang yang meninggal itu harus disolatkan oleh misalkan dalam satu kampung, satu RT, apakah harus disolatkan oleh semua orang? Maka jawabannya tidak. Cukup perwakilan, mau 10 orang, mau 15 orang, ya kan begitu. Maka yang lain, mau itu kelas RT, RW, atau satu kampung itu, maka gugur kewajibannya. Tetapi ingat, saya ada ada faedah dari dosen saya dulu, bahwa kalau misalkan kita melakukan fardu kifayah, bukan dilihat dari gugurnya kewajiban oleh orang yang sudah mengerjakan. Ya, pernah nggak kita berpikir bahwa pahalanya pun sudah diwakilkan oleh orang-orang yang melaksanakan fardu kifayah? Pernah nggak kita berpikir begitu? Hah? Ya nggak? Jadi ketika misalkan ilmu tajwid itu dipelajari dalam suatu kampung oleh sebagian orang, maka bisa jadi pahalanya itu diwakilkan oleh sebagian tersebut. Misalkan saya di Tangerang sini yang mempelajari tajwid, misalkan murid-murid saya yang di markas, misalkan yang belajar offline dengan saya, para murid-murid. Nah, ketika mungkin ada yang mengatakan bahwa wah, ngapain belajar tajwid? Saya mah ibaratnya ngapain ikut kajian tajwid gitu. Saya mendingan ikut apa namanya kajian-kajian yang lain. Itu bagus, Masya Allah. Tetapi kita jangan lupa bahwa bisa jadi pahala ya itu diwakili oleh orang-orang yang mengikuti pengajian tersebut. Nah, itu cara memahami fardu kifayah, tidak hanya sekedar apa gugur kewajiban jika sudah dilakukan oleh sebagian orang atau orang lain. Paham? Itu teorinya. Tentu teori ini semua paham ya. Kayak sekarang kita lagi belajar teori atau praktik? Jawabannya apa? Hah? Teori. Teori dan Teori, praktek. Ustaz. Teori dan praktek. Teori. Teori lah, lebih dominan Teori. teori. Kalau praktek itu saya ada halakoh khusus yang Kan. mana nggak bakal saya banyak omong begini. Tanya murid-murid yang belajar. Tentu saya fokus kepada bacaan, ya tahsin, gitu. Walaupun mungkin ada teori ketika saya mengajar talaqi itu, kelas-kelas halaqah tadrib itu atau tahfidz itu, maka tentu porsinya adalah tidak sebanyak apa yang sekarang khusus kita membahas teori, kita mengkaji. Nah, itu. Jadi poin A sudah jelas insya Allah ya. Nah, kemudian di situ ada poin B. Bagaimana aspeknya ketika kita mengamalkan ilmu tajwid. Maka di sini tentu secara umum tadi ketika ada pertanyaan eh, apa mempraktikkan tajwid itu kira-kira hukumnya wajib atau tidak wajib. Nah, maka di sini adapun teorinya itu sudah jelas fardu kifayah. Jadi nggak ada istilah wajib dengan tidak wajib, fardu kifayah. Kalau yang sekarang ketika kita membaca Al-Qur'an, apakah harus dengan tajwidnya atau tidak? Nah, disinilah baru para ulama berbeda pendapat. Sebenarnya sebagian besar itu dua, ya, dua aja, wajib atau tidak wajib. Maka di sini coba kita rinci, sebagaimana yang mungkin dirincikan juga oleh Dr. Aiman, ya, terus disuai dalam At-Tajwid Al-Musawwar. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib, dan juga ada pertengahan. Nah, pertengahan ini artinya apa? Ya, ya tidak ya pokoknya pertengahan ini harus ditafsil, bukan berarti pertengahan ini antara wajib dan tidak. Ya, nanti ada hal-hal yang mana kalau ini dilakukan maka dia wajib tetap. Ya, ada mungkin yang itu bisa ditolerir, dimaklumi, dimaafkan, atau mungkin tidak terlalu diperhatikan, itu nggak ada masalah. Nah, itu nanti kita lihat insya Allah. Adapun Syekh Ibrahim Ali As-Samanudi dalam At-Tuhfa As-Samanudiyah, ini ulama mutaakhirin ya, ulama kontemporer. Beliau punya manzumah yang sangat-sangat apa namanya lengkap ya. Namanya At-Tuhfa As-Samanudiyah. Ada lagi Al-La'ali'ul Bayan fi Tajwidil Quran. Ya, bahkan beliau punya manzumah-manzumah yang lain, itu ada 4 jilid kitabnya. Saya belum punya itu kitabnya. Itu Jami'ul Khairat, itu karya beliau. Ya, beliau wafat 1429 Hijriah. Jadi ulama-ulama sekarang itu baru-baru tahun-tahun kemarin lah. Ya, 1429. Sekarang kan 14 44 apa 46? 46 ya.
Ya kan? 46. 1440. Nah, beliau wafat 1429. Beliau mengatakan apa dalam manzumahnya? Wa hukmuhu fardun kama ta'assala. Wa hukmuhu, dan hukum tajwid itu adalah fardun kama ta'assala kifayatan ilman wa ainan amalan. Nah, ini jelas nih. Makanya saya kasih dalam kurung ya. Yang pokoknya manzumah-manzumah tidak saya terjemahkan, tetapi di situ saya kasih dalam kurung biasanya sebagai syahidnya, sebagai hujahnya itu apa misalkan. Hukumnya fardun, wajib. Tetapi itu dirinci kifayatan ilman. Fardu kifayah secara keilmuannya, teorinya, wa'inan, dan wajib ain, fardu ain, amalan, praktiknya. Paham ya? Kemudian kata Syekh Mullah Ali Qari ya, mengatakan summa hadzal ilmu la khilafa fihi annahu fardu kifayatin. Sesungguhnya ilmu ini tidak ada khilaf. Maksudnya keilmuannya ya, mempelajari teorinya. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa annahu fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Udah jelas tadi fardu kifayah itu apa. Wal amalu fihi. Adapun mempraktikkannya, mengaplikasikannya ketika kita membaca Al-Qur'an dengan bertajwid, ya, apa aja misalkan ikhfa, izhar, idgham, ya, atau masuk juga di dalamnya makharijul huruf was sifat, hukum mad, ya kan? Waqaf ibtida dan lain-lain banyak. Fardu ain, maka hukumnya adalah fardu ain. Nah, gitu. Ya. Jelas. Dari sini sebenarnya sudah jelas. Baik. Selanjutnya ya jamaah, yang perlu diperhatikan adalah di sini hukum belajar teori atau hukmu tajwidil ilmi an-nadhari. Ya. Nanti ada al-amali at-tatbiqi. Apa di sini? Ya. Sebentar. Ya. Hukumnya adalah wa huwa ma talaba syari'u husulahu min jama'atil mukallafin. Oh, ini definisinya yang tadi saya sampaikan, yang saya jelaskan. Ya. Jadi di sini fardu kifayah itu adalah wa huwa ma talaba syari'u husulahu min jama'atil mukallafin la min kulli fardin minhum. Yaitu suatu kewajiban yang dibebankan oleh syariat pada sebagian, ya. Minnya itu, min itu kalau dalam bahasa Arab dari, maka nanti dia punya makna. Ada min li tab'id, ada min lil ghaya, ada min li. Nah, jadi min itu di sini adalah sebagian. Jadi sebagian dari sekumpulan, ya, atau kaum orang-orang yang dibebankan atau kaum muslimin. La min kulli fardin minhum, tetap bukan dibebankan pada setiap individu. Fa'idha fa'alahul ba'du, apabila sebagian sudah mengerjakan, telah mengerjakannya, saqatal fardu 'anil baqin, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, tapi ingat, di sini ada catatan, masih dalam ranah ilmu tajwid nazari, ya, teori. Namun jika seorang tidak mampu menyempurnakan kewajiban. Kewajiban apa? Ketika dia membaca Al-Qur'an, ternyata membaca Al-Qur'annya tidak sempurna. Padahal membaca Al-Qur'an hukumnya wajib atau tidak? Tadi di atas. Kalau praktek tajwid, hukumnya Wajib. wajib. Nah, ketika misalkan membaca Al-Qur'an itu ternyata tidak sempurna kewajiban mempraktikkan tajwid, kecuali ya terlebih dahulu harus mempelajari teorinya, maka akhirnya teori tersebut hukumnya menjadi Wajib. ketarik gitu loh. Wajib. Makanya ada dalam sebuah kaidah usul fikih dikatakan ma la yatimul wajiba illa bihi fahuwa wajib. Nah, ini tolong dihafal nih, bagus. Ya, yang pernah belajar usul fikih insyaallah tahu. Ma la yatimul wajiba, sesuatu, ya,
yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, fahuwa wajib. Maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib. Paham nggak? Begitu. Sampai masalah kenapa orang yang membaca Al-Fatihah itu kalau dia tidak baik bacaan Al-Fatihahnya, salah panjang pendeknya, pokoknya tajwidnya berantakan, maka sholatnya sah atau tidak? Maka jawabannya tidak sah. Tidak sah. Sudah disepakati oleh para ulama madhab, baik Syafi'i, kemudian baik Hambali, Maliki, Syafi'i atau Hanafi, semuanya mengatakan bahwa itu fasolatuhu batilah. Kalau ada yang membaca, ingat, surat Al-Fatihah. Kalau baca kulhu selain Al-Fatihah, mata yasaro minal Quran, maka tidak rusak sholatnya. Hanya saja dia ya belum dikatakan mutqin atau belum dikatakan seorang yang membaca Al-Quran dengan baik. Tapi Al-Fatihah nggak ada toleransi. Kenapa? Ya tadi. Bukan masalah dia nggak praktek tajwidnya. Kan Ustadz, praktek tajwid kan katanya nggak wajib. Ada juga yang mengatakan itu nggak wajib Ustadz. Berarti saya aman dong. Iya, betul. Nah, tapi ingat, sebuah rukun sholat Al-Fatihah ternyata kalau itu tidak sempurna gara-gara kita tidak menyempurnakan apa yang bisa menyempurnakan kesempurnaan rukun, maka yang tadi sesuatu itu, contohnya bagaimana kita sempurna membaca Al-Fatihah? Tentu membacanya dengan baik dan benar, panjang pendeknya, huruf-hurufnya jangan ditukar, ihdinas syiratal mustaqim pakai shin, ya kan? Kemudian alhamdulillah pakai h, itu banyak itu. Terus panjang pendek iyyaka na'budu wa iyyaka, itu. Nah, itu kan ternyata kan lahannya jali, kesalahannya fatal. Maka tentu di sini akhirnya karena memang bukan dia tidak mempraktekkan Al-Fatihah, tidak baca Al-Fatihah, itu udah jelas-jelas nggak sah sholatnya, batal rokaatnya. Tetapi ternyata cuman gara-gara tidak sempurna bacaan Al-Fatihahnya, akhirnya sholatnya juga menjadi tidak sah. Paham sampai sini? Dengan dalil tadi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ustadz, itu kan nggak ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah doang? Ada ijma', ada qiyas. Paham nggak sampai sini ya jamaah? Hah? Jadi Insyaallah. dalilan kita di dalam Islam ini bukan hanya Al-Quran dan Sunnah doang, tetapi ada ijma' para ulama, konsensus, Yes. dan juga qiyas. Jelas sampai sini? Insyaallah. Jelas Ustadz, insya Allah. Ya. Insyaallah Ustaz. Jelas Ustadz. Nah, adapun masalah tadi, masalah Al-Fatihah, itu kita kira-kira ranahnya mana? Al-Quran, Sunnah, ijma' atau qiyas? Ijma. Ijma ulama. Betul, konsensus. Kesepakatan para ulama madhab. Ustadz, saya nggak pakai ulama madhab, Ustadz. Bagaimana nggak pakai ulama madhab? Paham sampai sini? Nah, ya jamaah. Barakallahu fikum. Tolong, harus cerdas dalam memahami ini ya jamaah. Oke, selesai sudah. Jadi, poin yang A, ingat, akhirnya hukumnya apa? Belajar tajwid. Wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Hah? Wajib ya tidak. Bukan masalah sholat, Wajib. bukan masalah Al-Fatihah ya. Tetapi saya balikin lagi tadi. Kalau prakteknya kan wajib, fardu ain. Kalau teorinya, belajarnya doang itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau begitu doang, simple banget. Udah selesai. Ntar dulu. Belum selesai itu. Fardu kifayah, iya fardu kifayah. Berarti sudah diwakili nih. Misalkan ada misalkan belajar tahsin temennya, oh udah ente aja lah, aneh mah nggak usah belajar tajwid, ente aja nanti udah cukup. Nah, itu kan fardu kifayah doang. Oke, betul. Tapi prakteknya, nah ketika praktek itu fardu ain, nggak sempurna kecuali harus belajar tajwid dulu, maka belajar tajwidnya akhirnya menjadi Wajib. Paham sampai sini ya jamaah? Insyaallah. Insyaallah. Pagi ini soalnya, takutnya masih belum kumpul nyawanya. Saya belum tidur. Saya Baik, tidak kenyang. insya. Selesai sudah hukum prakteknya. Prakteknya. Teorinya. Teori. Sekarang baru kita poin B-nya. Hukmut tajwidil amali at-tatbiqi.
Amal itu artinya ya praktik, tatbiki sama. Ya, aplikasinya, realisasinya. Dalam mengamalkan ilmu tajwid, sikap para ulama ada yang memang mutasyaddid, tegas, keras gitu. Ya, kekeh gitu. Ada juga yang mungkin mutasahil, tasahala ya tasahalu, sahal, mudah, toleransi. Jadi ya memaklumi lah bahasa kita. Nah, maka di sini gimana? Kalau mutasyadid, oh udah wajib. Yang nggak praktek tajwid, udah berarti dia apa? Berdosa. Kalau Imam Ibnu Jazari apa dalam matan Jazariyah? Hah? Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil Quran. Ada yang mengatakan man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Asim. Nah, ini jelas nih kata Imam Ibnu Al-Jazari. Wal akhdhu bit tajwidi, dan akhdhu maksudnya itu mempraktekkan tajwid. Hatmun lazim. Hatmun itu artinya apa? Hatmun itu artinya mutlak, lazim, harus, wajib. Harus. Lazim. Man lam yujawwidil Qur'ana, barang siapa yang tidak mentajwidkan bacaan Al-Qur'an, athimu, maka dia Berdosa. Nah, itu dia jelas ya jamaah. Paham? Anggap aja ininya Musa kan? Nah, terus kata Imam Ibnu Al-Jazari apa? Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Apa Wasala. artinya? Li'annahu, karena sesungguhnya Sungguhnya. ya Dengannya. li'annahu bihil ilahu anzala, karena sesungguhnya tajwid itu ya, karena sesungguhnya ilmu tajwid itu atau tajwid itu ya, ketika dipraktekkan dengan Al-Qur'an, memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Gini aja. Karena memang Al-Qur'an diturunkan oleh Allah itu dengan tajwid. Tajwid. Nah, artinya begitu. Karena sesungguhnya Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu satu paket dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Nah, maka seperti inilah Al-Qur'an itu dibaca ya sampai kepada kita. Jadi ketika Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita hari ini, ya kata Imam Ibnu Al-Jazari, itu sudah satu paket dengan bacaan bertajwid. Nah, itu yang harus dipahami. Oke? Nah, insyaallah. Baik. Di sini tadi kan ada 3 lah, dirinci lah kalau kita mau rinci. Wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan ya udahlah antara wajib atau tidak. Dirinci lagi. Baik. Sekarang kita ke poin yang pertama. Yang mengatakan dia pokoknya wajib. Tadi udah kita bacain Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam matan Jazariyah bait keberapa itu? 27-28. Orang yang enggak mentajwidkan Al-Qur'an dalam redaksi lain bukan malam yujawwidil Quran, tapi apa? Malam yusahhihi. Maknanya apa Ustadz antara yusahhihi dengan yujawwidi? Itu sebenarnya karena ada lam aslinya dia sukun ya. Malam yujawwid atau yusahhih. Sahhaha yusahhihu itu artinya memperbaiki, membenarkan. Yujawwid juga sama. Jadi artinya sama. Yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an maka dia berdosa. Anggap aja ini dalil untuk hukum yang wajib ain, wajib pokoknya. Maka di sini ada penjelasan dari seorang ulama ya mutaqaddimin wafat 56 Hijriah, ulama abad ke-6. Al-Imam Nasr bin Ali Asy-Syirazi. Apa kata beliau? Ini dalam An-Nashr ada ya, saya ngutip ini dalam An-Nashr. Nah, An-Nashrnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Fa inna husnal ada'i fardun fil qiraah. Sesungguhnya mengaplikasikan tajwid, husnul ada, ingatin. Husnul ada itu salah satu istilah lain dari tajwid. Ingatin ya. Tapi kan sekarang husnul ada itu seakan-akan dijadikan sebuah apa? Sesuatu makna lain. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Karena memang luas bahasa Arab itu. Ya, fardun fil qiraah. Mengaplikasikan tajwid itu hukumnya fardun, wajib fil qiraah ketika kita membaca Al-Qur'an. Wa yajibu 'alal qari'i ayyatluwal Qur'ana haqqa tilawatih. Dan wajib harus bagi seorang qari ayyatluwal Qur'an
ya saat membaca Al-Qur'an itu membacanya gimana? Haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar bacaan atau bacaan yang benar. Ya. Siyanatan lil Qur'an an ayyajidal lahna wa taghayyura ilaihi sabila. Kenapa kita harus membaca Al-Qur'an dengan benar-benar, dengan baik dan benar? Karena untuk menjaga dari jatuh dalam kesalahan, lahan, atau mungkin perubahan. Karena itu tidak boleh ada perubahan atau kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an. Ini sudah sepakat. Ya, kalau kita bahas sendiri itu ada namanya lahan. Lahan jali, siapa yang bilang lahan jali atau lahan itu boleh? Ustadz, lahan kan ada dua, Ustadz. Ada lahan jali, ada lahan khafi, Ustadz. Lahan jali itu haram, lahan khafi itu makruh. Masya Allah, betul. Ya, tetapi lahan secara umum harus dihindari. Jangan mentang-mentang. Nah, gitu. Nanti makanya, apakah kalau kita memang kekeh itu pengen dimaklumi, maka silakan posisikan siapa yang memang dimaklumi dalam masalah ini. Selemah-lemahnya orang yang misalkan dia itu, ya udah Ustadz, mudah-mudahan saya berarti selama ini gimana ya. Nah, itu nanti lihat aja siapa yang memang menyandang itu. Kita sekarang masih bahas di sini. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Nah, ini sudah kemarin kita bahas ya. Jadi terjemahannya gimana terjemahannya? Dan bacalah bagaimana? Dan tartilkanlah Al-Qur'an dengan Tartil-tartilnya. Nah, gitu. Biasanya apa biasanya? Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tapi ketika menerjemahkan ini ternyata itu terlalu ringan. Padahal tartil itu maknanya sangat dalam. Sehingga kita nusammihi kama huwa. Kalau bahasa Arab biasa begitu. Kita artikan sebagaimana memang itu utuh adanya. Nah, makanya terkadang jangan pernah merasa bahwa saya asing dengan istilah ini, Ustadz. Ya bagaimana lagi? Saking kita nggak bisa mengekspresikan dengan bahasa lain, akhirnya kita menyebutkan istilah tersebut apa adanya. Paham nggak? Nah, gitu. Oke, itu dalil Al-Qur'an. Jadi dalil nih. Jadi yang mengatakan wajib ain itu dalilnya apa? Wah, itu tadi udah secara definisi qaul ulama, ya kan, manzumah juga udah ada, dalil Al-Qur'an jelas, dalil hadis juga jelas. Ya. Hadis ini sering saya sebutkan ya, bahwa riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini murid seniornya Nabi yang dikirim kemana? Ke Kufah. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini sahabat senior, murid andalannya Nabi. Ya, sering saya ceritakan kepada murid bahwa murid Nabi itu enggak Abdullah bin Mas'ud aja, tapi beliau senior lah, udah besar, udah dewasa. Yang masih remaja-remaja, yang anak-anak kecil itu jangan lupa ada Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab. Nah, gitu. Ya, jadi riwayat-riwayat kalau Al-Qur'an mereka lah para mukri. Para mukri yang memang dikader oleh Nabi sendiri, setelah itu akan dikirim ke negeri-negeri Islam untuk bisa mengajarkan kembali murid-muridnya para sahabat, yang mana itu statusnya menjadi tabi'in. Gitu. Coba, karena memang muridnya Nabi, Abdullah bin Mas'ud ini, tentu Abdullah bin Mas'ud ya tahu sendiri bagaimana diajarkan oleh gurunya Nabi sendiri. Bayangkan nih, ini yang memang harus kita lakukan nih kalau kita punya guru. Ya, karena kalau kita apalagi orang yang mengejar sanad gitu. Hari ini kan banyak ya orang belajar Al-Qur'an, setoran Al-Qur'an itu ingin mendapatkan sanad, baik saya atau yang lainnya. Ya. Gitu. Coba, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Suatu saat kana Ibnu Mas'udin. Ingat ya, kalau ada kana itu artinya apa? Dahulu. Ini menceritakan masa lampau. Dahulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga meridai Allah anhu kepada Abdullah bin Mas'ud, yuqri'u rajulan, yuqri'u mengajarkan. Ya, siapa Abdullah bin Mas'ud? Rajulan, pada seorang laki-laki. Jadi Abdullah bin Mas'ud pada saat itu dia ngajarin seorang laki-laki. Ya. Ya rajul, iqra. Ya, wahai laki-laki, baca.
Faqara ar-rajul, maka membaca siapa ar-rajul si rajul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Lam yamuddal fuqara, tapi dia tidak memanjangkan al fuqara. Dia tidak memanjangkan kata lafaz al fuqara. Faqala Ibnu Mas'udin, maka berkata siapa Ibnu Mas'ud, si Ibnu Mas'ud, ma hakadha aqra'aniha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma tidak hakadha begini aqra'a membacakan ni kepadaku siapa nabi aqra'a membacakan nabi ni kepadaku pada ayat yang tadi maaf nabinya belakang saya nggak ngelihat. Ma hakadha tidak hakadha seperti ini aqra'a membacakan ni kepadaku ayat tersebut an-nabiy si nabi. Jadi nabi tidak mengajarkan kepadaku begitu. Ya. Kemudian apa? Oh, emang iya nabi nggak ngajarin begitu? Iya, nabi nggak baca begitu kepadaku. Kemudian akhirnya laki-laki tersebut komentar, faqala wa kaifa aqra'akaha, dan bagaimana wahai Abdullah bin Mas'ud aqra'a membacakan nabi ya aqra'aka kepadamu pada ayat tersebut, bagaimana nabi mengajarkan kepadamu, membacakan kepadamu? Qala, maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, aqra'aniha, nabi membacakannya kepadaku, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin famaddaha ay famaddal fuqara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya membaca mad atau panjang, haknya kembali kemana? Al fuqara. Nah, ini tuh bukan dikoreksi begini. Itu kurang panjang karena mad wajib muttasil. Nggak ada istilah mad wajib muttasil di sini. Iya. Ada nggak? Belum ada. Kalau kita kan hari ini apa? Itu kurang panjang. Hukumnya mad wajib muttasil. Masya Allah. Itu nggak ada zaman dulu. Zaman Nabi, sahabat, itu nggak ada istilah tajwid demikian. Tetapi apa coba? Mahakadha aqra'anihan Nabi SAW. Begitu ibarahnya. Nabi tidak mengajarkan seperti ini kepadaku. Tuh bayangkan. Jadi Abdullah bin Mas'ud tidak rela, tidak ridho ketika ada bacaan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kepadanya. Masya Allah coba. Ya, cuman gara-gara apa? Al-Fuqara tidak dibaca panjang. Ya. Yang kita tahu hari ini hukumnya apa? Ketika ada huruf mad bertemu hamzah pada satu kata yang sama, maka hukumnya wajib muttasil. Paham? Jadi artinya mad wajib muttasil dari dulu sampai sekarang itu sama aja bacaannya, nggak boleh kurang dari 2 harokat. Dia harus lebih dari 2 harokat. Ya, mad wajib muttasil itu harus lebih dari 2 harokat, karena ranah 2 harokat itu adalah ranah mad asli. Di atasnya itu sebab hamzah atau sukun, maka dia menjadi mad far'i. Jelas? Berapa minimal mad wajib muttasil? Minimal 3, 4, 5, 6. 4. Ya, na'am. 3 juga ada, tapi toriknya torik thayyibatun nasyar dalam riwayat qalun. Ada. Tapi standarnya itu baca 4. 4 ke atas. Ya, gitu. Al-wusta, dia 4 harokat. Ya. Ada 5 juga min tariq taisir, ada juga 6 yang membaca 6 harokat seperti qiraatnya atau riwayatnya Warsh atau qiraatnya Imam Hamzah Al-Kufi dengan 2 perawinya Khalaf dengan Khallad. Itu baca 6 harokat. Jelas sampai sini ya jamaah? Itu dia coba. Ini kan artinya apa? Praktek tajwid itu dari dulu memang sudah ada. Jadi kita hari ini jangan kepedean bahwa membaca Al-Quran nggak pakai tajwid. Terus dalil ijma juga ada. Sebagaimana Muhammad Maki Nasr Al-Juraisin mengatakan, faqad ijtama'atil ummatul ma'suma ala wujubi tajwid min zamanin Nabi. Tuh bayangkan. Umat terdahulu sudah berijma, sudah sepakat wajibnya mengamalkan ilmu tajwid atau mengamalkan tajwid min zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak zamannya Nabi
ila zamanina, sampai zaman kita hari ini. Ya, beliau kan ulama mutaakhirin, wafat sekitar tahun 1322 Hijriah. Ya. Walam yakhtali fihi ahadum minhum. Tidak ada yang menyelisihi salah seorang di antara mereka para sahabat. Ya, gitu. Wa hadza min aqwal hujaj, dan ini adalah pendapat yang paling kuat, hujah yang paling kuat. Jadi apa? Wajibnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Tajwid. Nah, udah selesai. Itu dalil-dalilnya. 2. Oh, ada yang mengatakan nggak wajib. Kelompok yang kedua, membaca Al-Qur'an nggak wajib. Alasannya apa? Ada alasannya. Wa minhum, dan sebagian yang lain. Ini masih di An-Nashr ya. Terusannya tadi perkataannya siapa? Asy-Syirazi tadi, Syirazi. Ya, wa minhum, dan sebagian yang lain. Man zahaba, ada yang zahaba, bukan pergi, tapi apa? Berpendapat. Jangan zahaba artinya pergi, Ustaz. Zahaba yadhabu, betul. Tapi ada istilah madhab. Madhab itu kelompok, pendapat. Ya, maka di sini ada yang berpendapat juga apa? Pendapatnya ila adami wujubil tizam. Ada yang berpendapat tidak wajibnya mengamalkan bi ahkamit tajwid. Hukum-hukum tajwid inda qiraatil Qur'anil Karim, ketika membaca Al-Qur'an. Muhtajjan, dengan alasan apa? Dengan hujahnya apa? Bi anna fi dzalik. Karena yang demikian tersebut ya, mentajwidkan Al-Qur'an atau praktik tajwid dalam membaca Al-Qur'an, harajan kabiran ala awamil muslimin. Harajan kabirun. Mana haraj? Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Haraj itu artinya beban. Ya, beban, tahu beban? Beban itu memberatkan gitu. Beban yang besar, berat. Berat. Kenapa berat? Bagi siapa? Ala awamil muslimin, bagi orang-orang awam. Iya, nanti kaum muslimin yang awam berat Ustaz kalau wajib. Wah, iya ya, betul. Padahal Allah bilang apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ini jelas. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam agama Islam ini kesulitan bagi kalian. Iya, betul. Ya, memberatkan nggak ada. Islam itu mudah. Mudah. Nah, oke. Al-Imam Ibnu Al-Jazari berkomentar. Amma man kana la yutawi'uhu lisanuhu. Adapun orang yang mana ya la yutawi'uhu lisanuhu. Lisannya itu enggak lihai gitu loh, enggak fasih. Kaku lah, apalagi bahasanya. Ya pokoknya kalau ngucapin huruf Arab itu dia masih kurang lancar gitu loh. Jadi lisannya itu nggak tahu apakah dia masih kebawa logat daerahnya, logat ya apa namanya, ya pokoknya nggak fasih lah. Paham kan lah maksud saya ya? Masing-masing kita kan macam-macam. Ada orang-orang ya, orang Jawa punya logat sendiri, orang Sunda punya logat sendiri, orang orang mana insya Allah semua. Misalkan lisannya itu belum lisan Arab gitu. Ya kan? Atau mungkin lisannya dia kurang lihai, kurang piawai ketika mengucapkan huruf-huruf Arab, huruf hijaiyah. Wala yajidu man yahdihi ila shawab. Dan juga kondisinya dia itu nggak ada yang ngajarin gitu loh. Nggak ada yang ngajarin ngaji misalkan. Jadi ada dua kemungkinan. Orang yang memang dia itu apa? Lisannya nggak fasih, ya, atau belum lancar baca Quran lah, anggap aja gitu. Lisannya nggak fasih, pasti belepotan baca Qurannya. Terus kemungkinan yang kedua apa? Nggak ada yang ngajarin dia. Akhirnya apa? Fa innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memang tidak membebani seseorang kecuali memang sesuai dengan kemampuannya. Artinya apa di sini? Dimaklumi. Ingat ya. Jadi kalau pengen dimaklumi ketika membaca Al-Qur'an nggak pakai tajwid, harus masuk ke dua golongan ini. Apa? Orang yang memang lisannya itu ya
nggak ya kaku gitu loh. Sudah uzur lah katakan. Ya, atau nggak ada yang ngajarin dia untuk belajar ngaji gitu. Wala yajidu, tidak mendapatkan man yahdihi ila shawab, yang menunjukkan dia kepada kebenaran, yang ngajarin ngaji lah bahasanya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani orang tersebut. Walihada, dan untuk ini ajma'a man na'lamuhu minal ulama, ya, telah sepakat, ya, sesuai apa yang kami ketahui kata Imam Ibnu Al-Jazari dari kalangan ulama, ala annahu la tasihhu salatu qari'in khalfa ummi. Ya. Nah, karena memang ada orang yang demikian tadi, dua orang tadi, maka tentu ya tidak boleh sholat dengan kondisi seorang imam itu adalah orang yang dua orang ini. Paham nggak? Kalau Ya. ada dua orang yang begini bentuknya, anggap aja baca Qur'annya belum baik dan benar. Masalahnya ya terserah lah. Apakah karena memang dia lisannya kurang fasih, atau mungkin dia nggak ngaji lah gitu. Nggak mendapatkan guru ngaji. Maka nggak boleh hukumnya sholat di belakang orang tersebut. Ya, ini sholat jahar apa sholat sir ya jamaah? Hah? Sholat jahar atau sholat sir? Mana? Dari mana kita tahu kalau dia bacaannya nggak baik? Ya, sholat jahar, jangan terlalu ekstrim gitu loh. Ya, ngelihat orang meragukan, walaupun pakai kaos oblong gitu, jangan-jangan dia fasih. Maka sikapi demikian ketika sholat jahar aja, paham? Nah, karena kita mengharapkan persatuan, bukan perpecahan. Paham sampai sini? Nanti malah kita kena talbis iblis. Ya, kalau kita misalkan langsung mengklaim ngelihat dari gitu. Paham sampai sini? Intinya adalah kalau memang dia sudah jelas bahwa wa huwa man la yuhsinul qiraah, boleh. Dia tidak orang yang baik bacaan Al-Qur'annya, maka tentu kita boleh, kalau dalam sholat itu istilahnya mufaraqah mungkin, ya. Memisahkan diri. Gitu. Tapi ingat, jangan baca pas lagi baca Al-Qur'annya, baca Al-Fatihahnya, itu ukuran sah atau tidak sholatnya, paham? Jangan baca kul huwallahu ahad, Allahu somad. Wah, itu urusan dia imam. Kita makmum, ya kan? Bukan ain, makmum. Ya, adapun tadi Al-Fatihah baru. Ya, tapi mungkin nggak orang pas baca kulhu nggak fasih, tapi baca Al-Fatihah fasih. Lah mungkin. Al-Fatihah aja udah ketahuan ya nggak? Atau ketika dia baca Bismillah aja udah Bismillahirrahmanirrahim. Wah, udah jelas. Ya, gitu. Khairlah insyaallah ya jamaah. Tapi ingat, berarti Al-Imam Ibnu Al-Jazari hanya membatasi orang yang nggak wajib betul praktek tajwid apabila apa tadi? Yang pertama, orang yang Lisannya tidak kaku. sudah uzur. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak menemukan seseorang untuk mengajarkannya, membimbingnya. Oke, jelas? Silahkan posisikan kalau memang nggak praktek tajwid, masuk ke dua golongan ini. Paham sampai sini? Selesai belum? Belum. Pertanyaannya, apakah hari ini masih bisa diterima dua orang ini hujahnya? Hari ini. Maka jawabannya tentu ya ini hanya orang yang memang dia tuh gimana ya? Emang bener nggak menemukan guru ngaji? Nggak menemukan atau nggak mau mencari? Nggak mau mencari. Nggak mau mencari. Masalahnya itu dia. Belajar. Iya, emang kalau udah tahu bahwa lisannya, bahwa dia kurang lancar atau mungkin kurang fasih, masih beleto, maka tentu harus menyadari kurang apa lagi. Ngelihat kanan kiri, ada teman mau kemana? Mau ngaji. Belajar di mana? Belajar di sini, di sini. Itu masalahnya. Jelas sampai sini ya jamaah. Belum lagi kalau punya HP, kadang-kadang dapat share-sharean. Ada doroh mana, ada ini. Wah, Masya Allah. Jadi rumah Quran banyak, rumah tahfidz banyak, guru juga banyak. Jadi saya kira akses untuk mendapatkan ini semua sudah mudah didapat. Hanya saja tergantung kita. Berarti nanti nggak bisa lagi hujah. Adapun ini adalah memang benar-benar zaman itu ya bisa jadi, ya nggak?
Ya enggak? Zaman itu gitu. Aksesnya harus enggak sekaya sekarang, mudah. Yang jauh bisa menjadi dekat. Kayak sekarang saya nih. Coba di sini orang yang paling jauh dari mana? Bisa kan ketemu saya? Paham nggak? Nah, ini dia masalah. Barakallahu fikum. Jelas sampai sini? Udah kayaknya kayak Insya mundur kena, Allah. maju kena, udah nggak bisa, susah insyaallah. Terkait hal ini terjadi diskusi ilmiah di kalangan para ulama pemerhati ilmu tajwid antara pendapat yang mewajibkan dan pendapat yang tidak mewajibkan. Namun berdasarkan hasil ijma, kesepakatan ulama jumhur bahwa ilmu tajwid hukumnya adalah wajib. Nah, tetap dikuatkan yang wajib. Walaupun ada yang mengatakan tidak Tidak wajib. Ya, alasannya apa? Nanti bagi orang awam itu berat, Ustadz. Bagaimana orang yang mungkin dia awam? Nah, makanya kondisikan dulu awamnya seperti apa. Ya, kalau masih seger, masih sadar, masih bisa punya akses ya teknologi HP dan lain sebagainya, itu jangan bilang uzur. Kecuali mohon maaf misalkan orang yang memang ya, kondisinya enggak demikian. Walaupun hidup di zaman ini, ada juga Masya Allah saudara-saudara kita yang mungkin kesulitan, kekurangan, itu bisa jadi masih dimaklumi. Tapi yang masih seger, itu ya. Yang terakhir adalah yang ketiga, hukumnya pertengahan antara wajib dan tidak. Ini maksudnya adalah dirinci ya. Ya, kalau memang harus dirinci gitu loh. Kalau tadi kan ibaratnya udah wajib secara umum. Nggak wajib secara umum gitu. Walaupun pada dasarnya wajib juga. Nah, sekarang mungkin ini bisa kita rinci. Nah, ada 2 poin. Ya, rinciannya. Ya udah, terkait makharijul huruf hijaiyah. Ini yang pertama. Maka kalau ini terkait dengan makharijul huruf, artinya apa sih? Pengucapan huruf hijaiyah dari alif sampai ya, dari hamzah sampai ya misalkan. Maka hukumnya adalah wajib mutlaqan. Udah, nggak boleh salah gitu. Harus baik dan benar pengucapan huruf hijaiyah. Ya. Berarti apa? Orang yang melalaikan, orang yang tidak baik pelafalan huruf hijaiyahnya, maka dia tidak boleh berdosa. Kenapa Ustadz? Nah, karena huruf itu sudah salah satu komponen yang sangat penting. Satuan huruf terkecil di dalam membaca Al-Quran adalah huruf hijaiyah itu. Ya, makanya kan kenapa orang yang belajar Al-Quran itu harus iqra dulu, belajar alif batasa, betul nggak? Karena perbaikannya itu adalah huruf per huruf dulu. Kenal huruf, ya enggak? Huruf terpisah, huruf sambung, 2, 3. Sampai nanti ketika dia membaca Al-Quran, maka jangan pernah malu kalau kita memang belum fasih baca Quran, belajar iqra gitu loh. Walaupun udah bukan anak-anak gitu loh. Paham nggak? Ya karena perbaikannya itu di situ, lihat. Hukumnya wajib membaca Al-Quran gitu loh. Kalau urusannya apa? Huruf hijaiyah. Jelas sampai sini? Takutnya apa? Ya banyak nanti huruf-hurufnya yang ketukar, diganti, dan lain sebagainya. Contoh misalkan di sini Ar-Rahman bil ha, dengan huruf ha diganti pakai misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ini kan nggak boleh, maka hukumnya haram. Jelas sampai sini ya jamaah. Ustadz, bukannya kalau kita baca Quran itu memang nggak boleh kalau dia mengubah arti Ustadz. Maka jawabannya apa? Jangan batasi lahan jali cuman gara-gara dia berubah artinya. Paham? Lahan jali itu yukhillul ma'na am lam yukhil. Baik itu maknanya berubah atau tidak, ingetin. Bukan masalah lahan jali itu terkait makna yang berubah atau tidak, tetapi terkait perubahan di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak boleh ada sedikit pun perubahan. Paham? Misalkan orang membaca Ar-Rahman bil ha, makna ha, ada sifatun min asma'illah. Salah satu sifat Allah apa? Ar-Rahman, Maha Penyayang. Kalau diganti misalkan pakai ha Ar-Rahman, bisa jadi itu nggak ada artinya. Oh, berarti nggak apa-apa Ustadz. Karena lahan jali kan kalau berubah arti, bukan masalah artinya yang berubah. Tetapi bisa juga memang tidak ada artinya, tetapi di situ apa? Masalahnya adalah perubahannya. Mengganti huruf tadi. Jelas? Pokoknya kalau makhraj boleh nggak? Salah. Maka jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sudah tahu bahwa makharijul huruf itu
harus baik dan benar, maka apa yang harus kita lakukan? Belajar. Belajarnya otodidak sendiri atau harus nyari guru? Otodidak baik. Terus nyari Nyari guru. Nanti siapa yang bisa mengoreksi, siapa yang bisa mengkonfirmasi betul dan salahnya, maka tentu harus berguru. Kurang apalagi Nabi aja punya guru, siapa? Malaikat Jibril. Abdullah bin Mas'ud aja itu punya guru Nabi sendiri. Kita mau lebih keren dari para sahabat? Tidak mungkin. Paham sampai sini? Walaupun mungkin teknologi hari ini tuh pasti lebih keren daripada teknologi zaman dulu. Malah nggak ada zaman dulu, ya nggak? Ya nggak? Informasinya semua apapun itu manual, serba manual. Ya, kira-kira kita kalau sekarang serba manual itu siap nggak? Saya kira nggak siap. Nggak bisa kita ngaji online sekarang. Ya nggak? Nggak bisa kita ngaji online. Makanya bersyukur hari ini. Ya nggak? Nah itu dia masalahnya. Pokoknya manusia itu hidup antara syukur dengan sabar. Nah itu aja. Mudah untuk diucapkan, berat untuk dilakukan. Betul nggak? Betul. Baik. Betul, Ustaz. Lanjut insya Allah. Saya bukan ceramah di sini ya. Bab sifatul huruf. Sekarang bagaimana kalau dia terkait sifat? Maka di sini masalah sifat ada ulama yang memang itu mentolerir lah. Bolehlah dimaklumilah kalau memang praktik sifatnya itu tidak maksimum gitu, tidak maksimal gitu. Ya, sekedarnya aja. Tapi secara umum sifat itu kan kalau dia dibagi ada namanya sifat lazimah. Sifat yang memang wajib, tidak bisa dipisahkan dari huruf-huruf tersebut. Misalkan kayak sifat pengucapan huruf yang tafkhim dan tarqiq. Kayak misalkan sin dengan sod. Sa, so, aso, asa, asa, aso. Sama. Makhrajnya sama, tetapi sifatnya berbeda. Jangan kita baca sama misalkan. Wa ilaihil masir. Wa kadzalika nufassilul ayat. Jangan dibaca sin. Wa kadzalika nufassilul ayat. Lah ada sin. Ihdinas pakai sod. Jadi huruf maka fa. Hurufnya sama, hurufnya tadi mirip. Hurufnya sama makhrajnya. Internet saya jelek ya? Suara saya putus? Apa jelas? Halo? Kadang-kadang hilang. Sekarang jelas, Ustadz. Sampai mana tadi saya bilang? Tadi hilang. Sampai aso. Aso dengan asa, betul ya? Nah, dua huruf ini makhrajnya sama. Tetapi pelafalannya sama atau beda? Beda. Bunyinya, suaranya. Beda. Ada asa, aso. Coba ikutin saya. Asa, Asa. asa, ayo. Asa. Aso, Aso. kan monyong ya. Ada yang ngucapin sod, aso, monyong. Aso, so, asa dengan aso itu adalah ya makhrajnya sama, tapi beda sifat. Maka jangan sampai ketukar. Ya. Al-Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan wa khallisin fitaha mahdzuran asa khaufa ishtibahihi bi mahdzuran asa. Ada mahdzuran pakai dzal, ada mahdzura pakai dha. Hati-hati. Ada asa, ada asa. Wa apa? Ya, yasira ada masir pakai sod, ada yasir pakai sin. Nah, itu harus diucapkan dengan baik. Biasanya huruf-huruf yang mirip kayak jim, zai, baca zai dengan baik. Ya, idza zulzilatil ardu, jangan ijajul jilati pakai jim atau diganti huruf lain. Barakallahu fikum. Nah, ini sifat yang memang kalau dia terkait dengan potensi merubah huruf, maka itu. Nah, ada lagi masalah sifat yang mana di sini sebenarnya hukumnya boleh-boleh aja. Ya, tidak apa ya, maksudnya dimaklumi ketika ada orang yang tidak sempurna. Ingatin ya, tidak sempurna, bukan tidak mempraktekkan. Ini masalah kesempurnaan doang. Makanya kan sifatnya disebut sifat tahsiniyah. Tahsiniyah ini lebih kepada apa ya?
sesuatu yang sifatnya itu disempurnakan. Paham nggak? Maka kesempurnaan ini kira-kira udah ada atau nggak ada sama sekali? Udah ada. Ya ibaratnya apa ya? Ibaratnya kita nyuci piring gitu loh. Udah bersih. Ya. Tetapi kita pengen lebih bersih lagi. Mungkin dicuci 2 kali, 3 kali gitu. Maka yang 2 kali, 3 kali ini nggak apa-apa kalau hanya dicuci sekali. Ya, ketika kita pengucapan makhraj misalkan huruf. Contoh misalkan ada namanya huruf yang sifatnya mengalir gitu. Kayak rohawah. Misalkan bismillah, maka cukup ketika dia mengalir, tidak terlalu berlebihan. Bismillah. Paham sampai sini? Itu tidak perlu. Maksudnya tidak harus begitu ukurannya. Yashtaru, misalkan tafasyinya harus begitu. Kalau dia memang ada yang ngucapinnya biasa aja, maksudnya tetap ada tafasyi tapi tidak sempurna, ada tetap rohawa aliran suara tetapi tidak terlalu sempurna, ada pengucapan yang tebal tetapi kurang sempurna ketebalannya, maka itu masih bisa dimaklumi. Tapi ingat, ini bagi orang-orang yang memang ya berarti kurang mutqin bacaannya, paham? Berarti statusnya kurang mutqin. Ya, kurang ahli, belum ahli. Tetapi kalau memang kita ingin menjadi orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tentu harus tetap memaksimalkan bagaimana pelafalan huruf dengan praktik makhraj dan sifat. Nah, artinya begitu. Ini anggap aja bagi kalangan orang awam yang mana dia bacaannya lemah, selemah-lemahnya, yang ditolerir, yang dibolehkan tidak praktek tajwid itu cuman masalah kesempurnaan sifat doang, bayangkan. Tafasyinya kurang. Ya enggak? Apalagi sinnya kurang mengalir, tebalnya kurang. Paham nggak sampai sini? Nah, jadi begitu. Nah, tapi kan kalau dia belajar tahsin sama gurunya, kalau gurunya memang itu Masya Allah, misalkan harus benar-benar, maka artinya dia proses untuk menjadi seorang yang ya diusahakan maksimal saat membaca Al-Quran. Kita begitu aja intinya. Jadi ingat ya, kapan kita ditolerir untuk membaca Al-Quran dengan tidak terlalu praktek tajwid, masalah tadi doang. Pada dasarnya praktek makharijul huruf dan sifat itu wajib. Nah, terus dirinci lagi nih. Baru tabel ini merincikan dari kondisi-kondisi tadi. 1. Keadaannya. Saat qiraah talaki, ya, atau misalkan ketika kita talaki kepada guru, maka hukumnya kita harus beriltizam, wajib mengamalkan. Ya, jika tidak, jika meninggalkan maka haram. Misalkan kalau kita setoran kepada guru, apalagi setoran sanad. Setoran sanad itu harus benar-benar. Nah, makanya sanad itu amanah. Ya, ada sebuah ibarah begini. Ini bagus buat dijadiin status ya. Quote. As-sanadu muhimmun wal itqanu ahammun. Coba ikutin saya. As-sanadu muhimmun. As-sanadu muhimmun. Wal itqanu ahammun. Ahamun. Wal itqanu ahammun. Wal itqanu Ahamun. Kalau ngomong begitu kayaknya kurang Arab lah, karena memang kondisi ya, as-sanadu muhim wal itqan aham. Nah, gitu. sanadu wal itqan aham. Tahu nggak tulisannya? Imlaknya bisa kalau didikte. Jadi as-sanadu muhimun. Sanad itu penting. Wal itqan dan mutqin. Tahu mutqin nggak? Mutqin itu quality lah bahasanya. Ya, kualitas itu lebih penting lah lagi. Ya, gitu. Baik. Jadi bukan hanya sekadar kita ingin mendapatkan sanad, tetapi juga ya, insya Allah kalau misalkan kita seorang yang mungkin membaca Al-Quran, itu insya Allah ya, walaupun mungkin statusnya ada ustadz dia belum bersanad, tetapi dia mungkin bacaannya Masya Allah, Alhamdulillah. Makanya Dr. Aiman itu ketika mendengarkan bacaan seorang peserta ditanya hal indaka sanad, apakah kamu punya sanad? Misalkan dibilang belum, terus begini kata Dr. Aiman,
Tafadhal ibhath 'ani syaikh ya, ta'khudhu minhu sanad. Cari syaikh dan ngambil sanad tadinya. Karena memang kalau standar-standar yang sudah fasih, maka insyaallah itu baru gitu. Ya, jangan dibalik. Jangan kepedean. Banyak hari ini orang ingin mendapatkan gelar sanad, padahal kemampuannya atau mungkin ininya masih belum, Bacaannya belum benar. tapi tergantung standar guru juga sih. Ya, standar guru juga. Dan sekarang kan itu tadi, gelar itu bisa dikonversi untuk mendapatkan gelar yang bermacam-macam. Masya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah itu bagus semua, insya Allah. Ya, tetapi tentu tadi, jawabannya tadi. Ya, al gelaru muhimun, gelar itu penting, wal itqanu ahamun. Udah gitu aja. Kualitas lebih penting lah lagi. Lebih penting lagi. Baik, yang kedua, saat qiraah biasa. Yang pertama itu lebih kepada mungkin kalau kita setoran ke guru. Ya, kalau sekarang kita lagi tilawah biasa nih. Ketika Ramadan sekarang kita tilawah biasa kan? Nah, maka di sini ada dua keadaan. Bagi yang mutkin, bagi yang mahir, bagi yang udah bisa tajwid, paham tajwid, maka harus praktek tajwidnya. Tuh, berarti ini yang sekarang statusnya lagi tilawah nih, Ramadan. Berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Qur'an. Maka sekarang udah tahu ilmunya. Ya. Saat qiraah kita tilawah, yang udah tahu tajwid, yang udah mahir hukum idgham, ikhfa, izhar, jangan dibabat terus, jangan dibablas terus. Ya, maka tetap coba perhatikan, amalkan tajwidnya. Maka tercela bagi yang tidak mempraktekkan. Gitu. Jelas sampai sini? Yang kedua, saat qiraah biasa tetapi statusnya orang awam. Orang biasa, dia nggak kenal tajwid, nggak paham, belum belajar, atau nggak tahu, ya, maka baru tidak wajib. Maka yang dua ini nih siapa gitu? Insya Allah yang hadir di sini semuanya para ulama, orang-orang yang udah paham semua insya Allah. Ya, maka semaksimal mungkin insya Allah. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan. Ya, walaupun pada dasarnya, apakah kita membacanya? Soalnya ada beberapa orang kalau dia baru belajar tahsin, ya itu terkesan jadinya jadi lebih hati-hati bacaannya. Jadi masih kaku, masih kagok gitu, paham nggak? Maka anggap aja itu adalah proses untuk dia menjadi lancar. Maka tentu lancar itu adalah sejauh mana dia berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi yang merasa bahwa bacaannya kurang lancar, ya dia lagi proses, lagi belajar, maka tentu lanjut aja terus. Jangan pernah ciut, jangan minder, jangan down atau yang lain sebagainya. Jadi harus tetap semangat tilawah, melancarkan, belajar. Karena insya Allah itu lebih baik daripada kita tidak kurang sadar atau enggak sadar gitu, atau enggak mau tahu. Insya Allah. Udah. Dan 10 masalah yang dibahas ini adalah masalah-masalah dalam ilmu tajwid itu apa. Maka tentu di sini masalah yang pertama yang penting sebenarnya ini terkait dengan buku saya. Maka ini sebenarnya kan bukunya kan versi 2 ya. Tentang hukum-hukum tajwid. Maka tentu pembahasan-pembahasan yang pertama yang harus dipelajari oleh seorang yang ingin belajar Al-Qur'an tentu sudah kita bahas, belajar makharijul huruf dan sifat. Sifat. Hanya di sini dikatakan nih, ma'rifatum, apa sih pembahasan tajwid itu? Include di dalamnya makharijul huruf sama sifat ya. Walaupun kita tahu bahwa hukum-hukum bacaan tajwid itu kayak hukum nun sukun, mim sukun, lam sukun itu udah tahu, bab-bab tajwid. Ya, waqaf ibtida, maka di sini kan rinciannya dari tajwid itu masalahnya apa aja gitu. Maka yang pertama apa tadi? Makharijul huruf was sifat. Alasannya apa? Kenapa kita belajar makhraj? Li'anna taqwimal lisani wa iqamatal hurufi yakunu awalan. Karena membenarkan lidah, ya, membetulkan atau pelafalan huruf itu harus yang pertama, prioritas. Gitu. Itulah kenapa alasan kita harus belajar makharijul huruf was sifat terlebih dahulu. Karena tentu perbaikan bacaan itu dimulai dari huruf-huruf Hijain. Udah selesai sudah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya mengenal qiraah, riwayah dan tariq.
Sampai sini ya jamaah. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ini Ayume Edogawa nih siapa? Apa namanya? Hah? Nama aslinya siapa? Afwan Ustadz, izin bertanya. Akhir apa tadi? Ismu tafdil itu bisakah dumatain Ustadz? Maksudnya gimana? Bisa dong. Bisa. Ahamun atau ahammu? Hah? Naam. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Nggak ada tanwin. Ya, nggak ada tanwin. Ahammu yang benar. Jazakallahu khairan. Iya. Jadi tadi ibarah yang saya ungkapkan apa? As-sanadu muhimmun wal itqanu ahammu. Laisa ahammun. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiqh. Ya. Mohon maaf Ustadz, boleh minta tolong dijelaskan kembali tentang mutafariqah dalam sholat. Mufaroqah. Mutafariqah acak-acakan dong. Mufaroqah memisahkan dalam sholat. Naam, ketika imam banyak salah, kacau bacaannya dalam baca Al-Fatihah. Ya, masalah ini masalah fikih sebenarnya, bab-bab fikih. Ya, sebenarnya saya tidak mengajarkan atau menginstruksikan kalau kita dengar bacaan imam yang berantakan itu langsung mufaroqah. Karena ini juga tidak boleh. Para ulama punya alasan kuat bagi orang yang ingin mufaroqah dalam sholat. Coba saya mau tanya, membatalkan sholat boleh nggak? Membatalkan sholat hukumnya boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh tanpa Tidak boleh tanpa alasan. Iya. Contoh misalkan kita takbiratul ihram tidak menghadirkan niat. Maka di sini boleh membatalkan. Tapi misalkan kita ragu-ragu atau misalkan tadi kalau nggak ada alasan apapun yang menguatkan maka nggak boleh. Misalkan lupa ngunci pintu, lupa apa gitu kan? Apa itu tidak darurat, tidak mengharuskan kita itu harus membatalkan sholat, maka jangan membatalkan sholat. Paham ya? Nah, mufaroqah kan artinya apa? Sama aja. Kita membatalkan sholat karena keluar dari keimaman. Paham sampai sini? Nah, jadi di sini instruksinya adalah ya jemaah harus dipastikan benar-benar. Untuk saya paham, sebagian kita yang sudah tahu ilmunya maka berhati-hati atau masya Allah punya standar atau ibaratnya apa ya? Ya maka tentu di sini hanya terjadi misalkan kayak kita lagi safar. Lagi safar itu kan kira-kira kalau sholat di tempat-tempat masjid itu kan atau di mana itu kan ini ya bermacam ya orang-orang yang beragam. Kalau memang misalkan ada orang yang menjadi imam tapi ternyata bacaannya kurang ini ya nggak apa-apa kita mungkin bolehlah nggak usah ikut gitu. Tetapi kalau misalkan secara umum bacaannya masih bisa ditolerir itu tidak ada masalah insya Allah. Saya pun dalam masalah ini tetap memfilter gitu loh. Mana bacaan yang baik dan tidak. Tapi kalau misalkan mau terbebas dari itu semua, kalau kita laki-laki tidak ada masalah kita maju untuk menjadi imam supaya terhindar dari hal-hal yang tadi diimami oleh seorang yang yang ummi tadi. Maka ingat ya, seorang qari yang baik bacaannya, kata Imam Ibnu Al-Jazari, itu tidak boleh diimami seorang yang tidak baik bacaannya. Paham sampai sini? Jadi ternyata ya tentu sudah tahu bahwa siapa yang menjadi imam, ukurannya apa? Aqra'ukum Qur'anan. Orang yang paling ahli dalam Al-Qur'an. Bacaannya, hafalannya, pokoknya gitulah satu paket. Itu udah jelas dalam masalah keimaman. Nah, kalau perempuan bagaimana? Ya selama itu mungkin jahar dan lain sebagainya kelihatan, silahkan. Nah, hari ini kita kan macam-macam nih sholat di kampung, ya nggak? Itu imamnya kan macam-macam. Ada yang Masya Allah imamnya bagus, ada yang ibaratnya kejar target. Selesai. Ya nggak? Tarawihnya. Nah, maka di sini tentu ukurannya itu tentu yang tahu ya kita. Kalau kita sudah tahu, kita sudah belajar. Gitu. Itu ya jamaah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentu ilmunya insya Allah sudah tahu lah bagaimana. Tetapi saya kira
masalah-masalah bacaan Al-Fatihah ini jangan terlalu, ya kalau misalkan memang itu masih dimaklumi, misalkan apa ya, panjang pendeknya, pokoknya yang tidak boleh itu panjang pendek lah sama hurufnya. Tapi kalau suaranya fales jangan salah, bukan gara-gara suaranya nggak enak kita mufarokoh. Ingetin ya, ada kan begitu kadang. Ya bisa jadi orang suaranya fales tapi bacaannya sudah cukup, betul nggak? Ya nggak? Nah gitu. Afan Ustadz, apakah seorang mu'alaf itu termasuk orang awam Ustadz? Terus jangka berapa lama semenjak mu'alaf dikatakan awam? Masya Allah. Ya mu'alaf itu kan orang yang baru apa? Mu'allafati qulubuhum. Orang yang hatinya sudah lunak. Sudah masuk Islam. Ya kan? Masalah awam atau tidak ya tergantung. Kalau memang dia awamnya itu memang dia belum belajar sama sekali, nggak tahu, maka boleh dikatakan awam. Karena awam di sini kan terkait syar'i. Ya nggak? Ilmu syar'i katakan. Sholat bagaimana, baca Quran bagaimana, ya kan? Itu awam. Ya nggak? Tapi ada juga mu'alaf yang mana dia itu seorang intelektual gitu loh. Ya kan? Dia pertama cari dulu, dia belajar dulu, oh begini, akhirnya dia tertarik untuk, makanya mu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya sudah lunak, sudah tersentuh gitu loh. Mu'allafah. Alif, memakna alif dalam bahasa Arab. Bukan alif, tapi alif, ada ya-nya. Kalbun alif, jangan kalbun lah. Kittun alif, kucing yang jinak, lunak gitu loh. Paham nggak? Makanya kalau alif nama orang itu berarti orangnya apa? Hatinya itu lembut gitu. Baik. Lembut. Makanya ada nama alif buat laki-laki, alifah buat Perempuan. paham nggak sampai sini? Ah gitu. Itu terkait hati kalau alif itu. Paham? Nah gitu. Jadi mu'alaf ini tergantung juga. Ada yang memang dia awam, memang nggak bisa sama sekali, maka dia perlu belajar. Ada yang memang dia intelektual, ibaratnya dia paham, dia tahu. Sehingga ketika dia masuk Islam, tentu dia sudah tidak dikatakan awam lagi. Maka beralaf dikatakan memang di saya ya. Dulu internet saya jelek nih. Halo? Jelas suara saya? Iya. Nah, jangka berapa lama ya tergantung. Ya, kalau memang dia statusnya awam si mu'alaf ini, maka ya tentu sejauh mana juga dia belajar. Makanya banyak juga hari ini, mau itu lembaga, organisasi atau apapun itu ada namanya apa ya? Pembinaan buat para mu'alaf. Betul nggak? Nah, pembinaan buat para mu'alaf tentu mu'alaf yang awam tadi statusnya. Sejauh mana? Maka minimal dia tahu apa kewajiban seorang muslim. Betul nggak? Rukun Islam, rukun iman, ya nggak? Nah, itu aja. Itu. Karena konsekuensi dari syahadat adalah tadi. Ya nggak? Konsekuensi tauhid itu apa? Ya melaksanakan rukun Islam dan iman. Simpelnya begitu. Walaupun ini kalau dirinci beda lagi. Masuknya dalam bahasan-bahasan akidah. Paham ya jemaah? Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Cukup insyaallah sampai sini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya ya jemaah. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Insyaallah naltaqi fi ma ba'd insyaallah. Fi yaumin jadid wa darsin jadid insyaallah. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di pelajaran yang baru, akan masuk di halaman berapa ini sekarang? Di halaman 31 kita akan belajar apa itu qiraah, apa itu riwayah dan thariq. Ini penting nih bagi orang yang belum pernah atau belum familiar dengan istilah ini, silakan ikut bergabung. Jangan ini karena ini insyaallah menjadi sebuah informasi. Walaupun mungkin dalam tajwid itu enggak terlalu, tapi minimal kita tahu oh riwayat itu begini, qiraat itu begini. Dan kita akan lebih mengenal siapa riwayat yang kita baca. Walaupun ranahnya lebih umum lagi ya. Na'am subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya. Maka di sini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ustaz.